Melihat kejadian itu merasa terpukul juga iya, merasa tidak terima juga iya. Apakah tidak terpikir di kepala pelaku itu bahwasanya kalau keluarganya diperlakukan seperti itu akan seperti apa perasaan mereka? Tangis adik Arjuna Tamaraya, tak terima kakaknya tewas mengenaskan dikeroyok 5 orang di Masjid Sibolga. Cahaya Amonta, adik Arjuna Tamara tak kuasa menahan tangis mengetahui sang kakak tewas dikeroyok oleh 5 orang di Masjid Agung Sibolga. Saat hadir dalam podcast Serambi News, Cahaya mengaku hatinya hancur saat mendengar kabar duka kakaknya yang meninggal dunia dengan cara yang begitu kejam. Ia tak menyangka sang kakak tewas padahal sedang menumpang beristirahat di masjid. Saya tidak menyangka ada orang yang tega mengeroyok abang saya sampai meninggal, padahal ia hanya menumpang istirahat di masjid. Siapapun berhak istirahat di masjid, bahkan untuk ke toilet pun kita kadang permisi ke masjid. Saya sangat terpukul dan tidak terima, ungkap Cahaya. Tak hanya dirinya yang terpukul, sang ibu juga menangis saat mendengar kabar sang kakak yang tewas secara sadis. Mama menangis saat tahu abang sudah tiada, bunda dan kakak yang mengabari, lanjut Cahaya. Lebih lanjut, Cahaya berbagi kisah hidup Arjuna sebelum peristiwa nahas itu terjadi. Ia menceritakan bagaimana sang abang merantau dengan niat beribadah dan mencari rezeki halal. Dia selalu bilang, jangan takut susah, yang penting tetap jujur dan berdoa, kenang Cahaya. Kini pihak keluarga pun meminta supaya para pelaku diberikan hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. Harapan saya kepada penegak hukum agar kasus ini diselesaikan dengan tuntas, berikan hukuman yang setimpal dengan jujur dan sebaik-baiknya, tegasnya. Ia pun berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar tidak menilai seseorang dari luarnya saja. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, bukan hanya warga Sibolga juga bagi pelaku. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Kalau ada masalah bicarakan baik-baik, kita tidak tahu apa yang sedang dialami seseorang, bisa jadi ia butuh bantuan atau sekadar ingin menenangkan diri, jangan semena-mena terhadap orang lain, katanya. Dalam kesempatan itu juga, Cahaya mengenang sosok sang kakak yang menjadi pelindung sekaligus sahabat tempatnya berbagi cerita. Ia mengenang sosok Arjuna sebagai abang yang tangguh, penyayang, dan sedikit jahil, namun selalu punya cara membuat keluarga tertawa. Tak hanya itu, Arjuna ternyata tulang punggung dan kepala keluarga. Arjuna juga merupakan anak satu-satunya laki-laki dari 4 bersaudara. Abang saya pribadi yang baik dan tangguh, kadang menjengkelkan karena suka gangguin adik-adiknya, tapi ia royal kalau punya uang, sering kirim uang jajan untuk saya, ajak jalan-jalan, banyak yang bilang ia baik sering bantu orang sekitar. Namanya saudara kadang kami juga kelahi tapi cepat baikan, kata Cahaya. Sebelum tewas dikeroyok, Arjuna ternyata sempat pamit ke sang adik lewat handphone. Pada Rabu, 29 Oktober 2025, abang pamit ke saya lewat telepon, saya saat itu sedang di perpustakaan, ungkap Cahaya. Dek, abang berangkat ya selama 3 bulan ikut kapal Viser. Saya jawab hati-hati ya bang, baik-baik di sana, sambungnya. Dikatakan Cahaya, sang kakak sempat bilang agar saya menjaga diri di Banda Aceh. Saya tanya kapan pulang, katanya mungkin sebelum puasa, sekitar bulan Januari, itu terakhir kami teleponan, lanjutnya. Menurut Cahaya, sang kakak biasa memilih ngekos di Sibolga namun saat itu Arjuna memilih tidur di masjid. Sebenarnya abang bilang hari Rabu itu berangkat ke laut, tapi tidak tahu kenapa bisa ada di Masjid Agung. Kami tidak tahu kalau abang tidur di masjid, ia biasanya ngekos di Sibolga, bayar per bulan, karena rencana mau melaut, ia tidak bayar kos dan memilih istirahat di masjid, tepatnya di kawasan Gudang Tobu, tandasnya. Cahaya menuturkan sebenarnya ada keluarga di Sibolga, namun kakaknya merasa malu menumpang untuk tidur lantaran sudah sering meminta tolong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.